Bu, ini beberapa waktu lalu itu sempat viral kejadian yang adik kita ini duduk di lantai gitu ya, Bu. Boleh diceritakan mengenai kronologinya, Bu? Nah, jadi gini ceritanya. Awalnya sih cuman saya belum bisa melunasin SPP sebenarnya kan. Waktu di ujian kemarin, saya sempat sudah minta dispensasi sama kepala sekolah bahwasannya dia boleh ikut ujian. Oke, dia ikut ujian. Nah, pada saat bagi rapot, karena memang saya merasa belum bisa bayar, saya tidak datang ke sekolah. Satu sisi juga saya memang kurang sehat gitu kan. Sampai akhirnya liburlah dia sekolah. Memang ada di situ peraturan dari grup yang belum melunasi SPP dan uang buku, yang belum menerima rapot atau menyerahkan remedial tidak dibenarkan ikut pelajaran. Saya pikir hanya sekedar kata-kata aja gitu kan Kak. Sampai akhirnya masuklah dia di hari Senin tanggal 6. Masuk dia ya saya pikir biasa aja kan ikuti pelajaran gitu. Nah, masuk lagi di grup. Ibu-ibu tolong katanya kan, buat ibu-ibu yang belum mengambil rapot anaknya temui kepala sekolah, kalau tidak dibenarkan mengikuti pelajaran. Jadi hari Selasa itu saya VN nih kan, assalamualaikum ibu, izin saya belum bisa masuk kan, saya VN nih Selasanya ya, saya belum bisa masuk ya bu, mungkin besok di hari Rabunya rencana kan. Nah jadi memang dia bilangnya iya bu, dijawab sih iya kata dia kan. Sampailah hari Rabu pagi saya bilang sama anak saya, Mesa pergi duluan ya nak, mau jual handphone dulu, nanti kan uang sekolah, nanti mama bayarkan uang sekolahnya. Di situ dia baru ngomong, terus nggak lama, Mesa malu mak. Kenapa malu katanya, Mesa duduknya di semen loh mak. Dari kapan? Dari pertama masuk lah katanya, semen. Masa? Jadi dari Senin sampai Selasa itu duduknya di semen? Iya. Dari jam berapa? Pagi sampai dia pulang. Berarti benar-benar tidak dibolehkan ikut pelajaran kan? Sampai akhirnya, Mesa, kalau seandainya nanti cuman Mesa disetrap gara-gara nggak buat PR, Mama nggak marah sah. Berarti itu memang hukuman Mesa. Tapi kalau katanya nggak terima rapot, belum ngambil rapot dihukum, Mama nggak terima. Saya bilang kan, saya VN lagi gurunya, ibu apa benar bu anak yang belum bisa ngambil rapot atau melunaskan uang SPP dihukum didudukkan di lantai ya. Terus dibilangnya juga peraturan itu tadi memang kan sudah ada peraturan tidak dibenarkan gitulah kan. Penasaran lah namanya kita orang tua kan. Ya masa sih iya anak awak didudukkan di bawah dari antara orang-orang gitu. Sampai saya datang ke pagar, begitu sampai pagar temannya ngejar saya. Ibu ambil lah bu rapot Mesa, kasihan kali duduk di lantai kayak pengemis, dia bilang gitu kan. Astagfirullah, saya bilang itu kok kayak gitu kali. Saya penasaran, tetap saya ke kelasnya dia. Saya tengok nyata memang anak saya tuh duduk di bawah. Saya bilang kok gini kali sih gurumu. Di situ kami terus ribut mulut lah sama gurunya. Saya bilang kejam kali ibu, segala macam lah saya bilang kan, kok macam binatang ibu buat anak saya. Kan saya sudah suruh anak ibu pulang tapi dia tidak mau, dia bilang. Peraturan dari mana ini? Akhirnya karena ribut-ribut kepala sekolah datang. Kenapa bu? Katanya. Bu, saya nanya, ibu tahu nggak kalau anak saya dihukum sudah 3 hari duduk di lantai? Nggak tahu saya. Ibu tahu nggak ada benar nggak peraturan dari sekolah bahwasanya yang belum melunasin, belum ngambil rapot itu tidak dibenarkan ikut pelajaran? Nggak ada loh bu, saya tidak tahu peraturan itu. Nah, sampai akhirnya memang benar-benar kami dibawa ke kantor. Saya tanya lagi sama kepala sekolah, saya mau tanya bu, apa memang benar ini peraturan sekolah bu? Nggak ada loh bu, dan saya tidak ada pernah buat peraturan itu, dia bilang. Saya tanya lagi sama wali kelasnya, kenapa lah ibu dudukkan anak saya di lantai 3 hari loh bu berturut-turut. Kalau tadi saya nggak respon nih di grup atau kayak mana, ibu boleh bantu orang. Ketika anak saya tidak dimanusiakan gitu, ya Allah ya Tuhan. Sampai saya bilang, kalian kan tahu bu siapa saya bukan orang hebat gitu ibaratnya. Kalian tahu kan saya tuh pejuang untuk masyarakat bu. Siapapun saya bantu, siapapun saya hargai, saya manusiakan. Lantas kenapa anak saya tidak bisa dimanusiakan gitu? Izin Bu, kira-kira Ibu tadi menyebutkan relawan apa ya Bu? Kalau bisa Bu. Kalau saya kan belum, saya masih diakui sebagai relawan JPKP, cuma memang belum ada SK. Tapi sebelum juga saya memiliki seragam itu, dulu juga memang saya suka bantu-bantu orang gitu kak. Ibaratnya memang dari naluri lah ya, selain naluri seorang ibu, memang saya suka
berkemanusiaan gitu kan, karena saya pernah merasakan ketika anak saya yang kecil itu sakit, hampir gagal napas, nggak punya BPJS, akhirnya kakak saya itu sempat tuh ngemis lah keliling kampung untuk biaya anak saya. Di situ anak saya 4 hari kemudian divonis nggak ada sama dokter. Ini kenapa saya jadi relawan? Ini ceritanya kan, divonis dokter udah nggak bisa ada harapan. Ini anak dipampuni sama saya pakai alat. Jadi Bu, maaf kita cabut alat karena anak ibu udah nggak ada harapan. Nanti ibu sayang biayanya. Dokter bukan Tuhan ya, yang lain udah pada nangis, saya nggak nangis. Saya pampuni anak saya nih. Saya gini nih, adik, maksud dibilang dokter adik udah nggak ada. Adik bangun ya nak, mama janji nak, kalau misalnya adik sehat, adik bangun, mama bantu orang, tapi mama kasih tahu mama nak pengetahuan. Mukjizat Allah itu kak, dia teriak, dia nangis, dia jerit sampai gemetar saya, dokter anak saya bangun, anak saya hidup, sampai bilang dokter kuat sekali batin ibu sama anak gitu kan, padahal dia udah nggak ada napas, udah harus cabut alat gitu. Di situ kayak saya najar, ya Allah apapun kendalanya, apapun itu, selagi aku mampu, selagi aku bisa, aku bantu sampai detik ini. Itu yang paling kecil ya Bu? Iya, dia lah itu satu. Sampai detik ini saya nggak pernah nolak kak, walaupun saya di Facebook sudah saya bilang saya berhenti sebagai relawan ya kan, tapi ketika orang membutuhkan saya pribadi, saya turun. Ibu biasanya bantu apa? Kayak orang sakit nggak punya BPJS, kayak mana cara mendampingi dia ke rumah sakit, gimana cara saya bicara nanti dia nggak bisa dipindahkan dari rumah sakit ini, gimana cara saya bisa memindahkan dia ke rumah sakit yang dirujuk. Nah, terus saya koordinasi lah sama kayak diretnya, sama humasnya gitu. Saya alhamdulillah saya semiring sama Mitra Sejati itu udah deket sama humasnya. Jadi kalau ada apa-apa, Bu izin ada nggak ISU, Bu izin ada nggak ini, ada. Jadi saya suruh tinggal buka sisrut. Nah gitulah. Itu saya dampingi mereka, mempermudah. Kalau untuk uang ya saya jujur saya nggak ada. Kalau untuk uang saya kalah. Tapi kalau perbuatan, apa yang diperlukan mereka saya koordinasi. Makanya apa sih yang nggak saya bantu masyarakat gitu, kayak dia nggak punya berkas, dia nggak punya data, seringnya tuh miring, anaknya lahir belum ada data, nanti dia udah besar belum masuk kakak, tolong bantu kak, humasnya selalu koordinasikan sama orang BPJS-nya. Jadi saya tuh dihargai loh gitu sama mereka menghargai siapa saya, ya Allah anak saya gitu, itu yang buat saya hancur, kok kayak gini kalian buat anak aku Bu gitu. Jadi kalau ibu sekarang apa kegiatannya Bu? Apakah sebagai ibu rumah tangga atau ada kegiatan pekerjaan lain selain jadi relawan? Ibu rumah tangga aja. Bu, izin boleh disinggung sedikit mengenai nama relawannya, itu bergerak di bidang apa Bu tadi? Kalau di bidangnya dia JPKP, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan gitu kan. Nah, banyak sih yang dipegang oleh JPKP, tapi saat ini masih saya pegang di bidang kesehatan aja, karena memang nazar saya sama anak untuk bantu orang sakit sih gitu. Makanya selain itu saya nggak ada pegang kayak macam kayak ada proyek, kayak ada apa itu tuh nggak ada saya pegang. Saya hanya khusus di bidang kesehatan karena memang udah janji sama anak. Itu di bawah naungan siapa Bu kira-kira? Kalau kemarin sebelum Jokowi itu jadi presiden, itu JPK, Jokowi presidenku. Setelah dia jadi presiden, jadi JPKP dan diganti namanya, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Jadi itu memang disahkan oleh Jokowi sih, Pak Jokowi. Relawan Jokowi sih dasarnya, kayak relawan Bapak Bobi, akhirnya diresmikan gitu lah. Kira-kira ada berapa banyak relawannya Bu? Kalau relawannya banyak lah kak, udah sampai luar negeri, udah sampai kita keluar kota juga, luas JPKP ini, luas banget. Berarti ibu salah satunya yang di kota Medan ya? Saya di PD Medan lah, cuma tapi kan saya kesehatan. Cuma kan saya belum ada SK, masih pengakuan gitu kan. Udah berapa lama bergerak di bidang relawan ini Bu? Kalau relawan udah lama sih kak, dari sehatnya anak saya ya, ini dia udah 6 tahun kan. Berarti ibu udah join jadi relawan sendiri itu? Tunggal, masa tuh tunggal sendiri pribadi aja. Sebelum ada sama JPKP ini. JPKP baru 2 tahun. Ke JPKP jadi baru 2 tahun. Sendiri tunggal itu udah sebelum di JPKP 4 tahun lah. Pokoknya segitu anak saya sehat, saya lihat ada yang sakit kenapa, saya coba cari tahu, akhirnya
Ibu apa dengan kejadian ini, bagaimana untuk penyelesaian ini semua gitu? Harapan saya untuk kedepannya tidak ada oknum-oknum guru yang berbuat seperti itulah sama murid gitu. Karena bukan apa-apa, tugas murid ke sekolah buat belajar, bukan buat untuk dibully atau buat dihukum. Kalaupun dihukum karena dia tidak buat PR, itu lumrah bagi saya ya. Tapi kalau katanya cuman masalah pribadi untuk ke orang tua, jangan dilibatkan ke murid, karena memang tugasnya harus belajar. Saya nggak mau sih ke depannya ada Mahesa lagi korban gitu loh kan. Cukup anak saya aja. Harapan ke depan kalau untuk guru yang berbuat seperti itu jangan dipakai lah gitu kan, karena bukan hanya satu aja bakalan dibuatnya, pasti bakalan ke murid lain. Itu aja. Siap, terima kasih.